Mahasiswi semester 3 kuliah di STAI Miftah Ulum Tanjung Pinang. Di sini saya ingin menjelaskan tentang berita hoax dan beserta bukti-buktinya bahwa berita itu hoax. Terdapat dugaan ancaman pemerkosaan mahasiswa baru oleh BEM MIPA UNY. Nah, awalnya kasus ini mencuat setelah seseorang mengunggah cuitan tentang pihak yang disebut sebagai pengurus BEM MIPA UNY inisial MF. Korban yang mengunggah mengaku sebagai mahasiswa baru. Nah, dia mengunggah cuitan tersebut di Twitter. Postingan di Twitter. Terduga pelaku yakni MF kemudian ditindak oleh BEM, pengurus BEM yang diduga melakukan ancaman pemerkosaan, namun yang bersangkutan dia tidak mengaku dan tidak pernah melakukan ancaman tersebut, sehingga ditindaklanjuti bahwa berita tersebut hoax. Nah, dia juga mempersilahkan isi HP-nya diperiksa untuk memastikan kesesuaian dengan tangkapan layar yang diunggah oleh pihak yang mengaku korban. Adapun atas tuduhan tersebut, dia merasa sangat dirugikan dan sangat siap menempuh jalur hukum pada orang yang melakukan tuduhan tersebut. Kata mahasiswa asal Sumatera Selatan Sumsel itu Jumat pada tanggal 10 bulan 11 2023. Nah, bukti yang sudah didapat yaitu Polda DIY menindaklanjuti laporan MF. Setelah diselidiki, polisi pun memastikan bahwa isu kekerasan seksual ini adalah hoax. Pelaku yang menyebarkan berita bohong itu juga sudah ditangkap dan dijadikan tersangka. Korban MF 21 mahasiswa warga Sumatera Selatan, sementara tersangkanya yaitu berinisial RAN, umurnya 19, mahasiswa warga Jogja. Modusnya menyebarkan berita bohong atau pencemaran nama baik ini karena sakit hati terhadap pengurus BEM tersebut, menegurnya pada suatu saat syarat. Yang kedua, tentang berita Ivan Gunawan dikabarkan meninggal dunia. Nah, diberitakan meninggal dunia oleh sejumlah akun YouTube, salah satunya bernama Bahas Seleb. Innalillahi, Ivan Gunawan tak menyangka seperti itu. Semoga husnul khotimah. Itu bunyi judul video di akun YouTube Bahas Seleb, dikutip dari Urbaniasa Selasa tanggal 21 bulan 9 2021. Nah, tidak lama video itu diposting, Ivan Gunawan menanggapi di media sosialnya. Dia menulis caption berbunyi, nikmat rasanya bisa bantuin orang lain mencari rezeki, dari judul aja kalian dah cuan ya. Itu menandakan bahwa Ivan Gunawan tidak meninggal dunia dan bahwa berita itu hoax. Nah, yang ketiga, tentang Le Mineral diduga pro-Israel dan diboikot. Nah, banyak di media sosial menyebarkan bahwa Le Mineral merupakan produk yang menyumbang Israel. Salah satu yang ditemukan di akun YouTube TikTok bernama Yonita Amela 231 mengunggah hal tersebut. Nah, ternyata berita tersebut hoax berdasarkan salah satu sumber bahwa pabrik Le Mineral menyanggah hal tersebut. Jakarta, PT Tirta Presindo Jaya membantah tudingan yang menyebutkan bahwa produk air dalam kemasan miliknya yakni Le Mineral merupakan produk asing dan mendukung Israel. Nah, kami sangat menyesalkan pemberitaan hoax tersebut. Perusahaan kami PT Tirta Presindo Jaya merupakan perusahaan yang 100% Indonesia, ujarnya. Maka hal itu sudah diklarifikasi oleh PT Tirta Presindo Jaya adalah berita hoax dan mereka tidak mendukung Israel. Yang keempat, adanya Gibran Raka Buming, di mana tengah mencuat berita tentang cawapres gunakan ijazah palsu. Nah, dituduh oleh Dr. Tika, Gibran Raka Buming Raka hanya memiliki ijazah setara dengan sekolah menengah atas atau SMA. Hal itu diungkapkan oleh Dr. Tika melalui akun X atau Twitternya, yaitu di @drtiva. Dr. Tika
Gibran Rakabuming, Raka tidak kuliah di Australia, tetapi hanya mengambil kursus. Maka dari itu, ijazahnya hanya setara dengan SMA. Berita ini disebarkan di beberapa media sosial dan menjadi viral. Nah, setelah mendengar hal ini, Gibran Rakabuming Raka buka suara soal tudingan bahwa ijazahnya dari sebuah universitas di Australia itu palsu. Dia dengan tegas membantah hal tersebut. Ijazah palsu apa? Nggak ada yang palsu, ujarnya Gibran di Indonesia Arena GBK Senayan Minggu pada 19 November 2023. Nah, yang berarti bahwa berita ini hoax dan juga sudah dipastikan bahwa ijazah Gibran asli di Sumber tribunvideo.com. Komisi Pemilihan Umum KPU memastikan bahwa ijazah calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming memenuhi syarat. Hal ini disampaikan pihak KPU dalam merespon pertanyaan terkait isu berkembang soal keabsahan dan kasah ijazah Gibran. Kemudian yang kelima ada Rosa dituduh mencueki Bertrand Peto saat konser di Malaysia. Tersebar berita di Rosa cueki Bertrand Peto saat konser di Malaysia bersama Rizky Febian yang diunggah oleh sebuah akun media sosial TikTok yang bernama @reskalian. Nah, di mana akun itu sudah menghilang saat ini, yang mengatakan bahwa Rosa mencueki Bertrand sehingga berita tersebut menjadi viral dan Rosa pun dihujat. Akhirnya Rosa pun klarifikasi bahwa berita itu tidak benar dan disebarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab hanya karena membagikan video potongan, dan Rosa tidak menerima hal itu. Dan dikatakan salah satu sumber yaitu sidonews.com pada Kamis 20 Juli 2023 pada jam 8.30 waktu Indonesia Barat. Penyebar hoax oleh Sylvanus Kopong dengan judul Polisi Penyebar Hoax. Nah, Rosa ingin jaga nama baik demi hindari pemutusan kontrak kerja dan denda. Rosa telah secara resmi mengadukan penyebaran hoax yang menyebut dirinya mengabaikan Bertrand Peto saat konser di Malaysia. Beberapa waktu lalu penyanyi kawakan itu harus menjaga untuk memulihkan nama baik demi menghindari pemutusan kontrak dari sejumlah brand yang bekerjasama dengannya. Hal ini disampaikan oleh Iksan Tauleka selaku tim manajemen Rosa di gedung Base Krim Polri, Jakarta, Kamis tanggal 27/2023. Iksan menyebut keputusan mengadukan si penyebar hoax adalah demi menjaga nama baik Rosa sebagai public figure. Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.